Inilah Purbaya Yudi Sadewa, arah baru ekonomi Indonesia. Kadang perubahan besar tidak datang dengan teriakan, tapi dengan kerja senyap dan data yang bicara. Ketika banyak orang pesimis melihat ekonomi dalam tekanan, justru dari balik layar muncul sosok yang menata ulang arah kapal besar ini. Berkat langkah-langkah berani dan rasionalnya, IHSG kini berlari kencang mencatat rekor demi rekor baru. Optimisme kembali hidup di masyarakat, di pasar, di pabrik, di ruang kerja. Hari ini di Investor Daily Summit 2025, kita dengarkan langsung kisahnya, bagaimana data, ketepatan, dan keyakinan bisa mengubah arah bangsa. Ini bukan cerita tentang teori, tapi tentang keberanian seorang teknokrat menghadapi badai ekonomi dunia, bahkan politik. Inilah Purbaya Yudi Sadewa, Menke Ekonomi yang diangkat Prabowo. Dan saya akan biasanya tindak lanjuti masukan-masukan dari teman-teman di TikTok ya. Ini kita masuk apa ya? Ini masuk. Saya punya waktu berapa menit? Bebas ya. Jam 30. Kok lu ngatur gua? Ini staff saya bilang 30 menit ya, suka-suka saya lah. Jadi ya semuanya bisa goyah nih. Saya tunjukkan kemarin, ada pemerintahan, ada itu yang dinamis. Tapi waktu ekonominya diperlambat, rakyat susah, turunlah demo besar-besaran. Demo yang terjadi yang berapa, sebulan lebih yang lalu, sebulan, seminggu, 2 minggu yang lalu, itu karena dampak dari ekonomi yang melambat secara signifikan. Dua ada, satu nggak ada, rakyat turun ke jalan. Dan mungkin bapak-bapak sekarang udah senang, udah optimis lagi. Pada waktu ancamannya serius. Kalau kita tidak merubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu atau sekarang, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu, semakin lama semakin parah. Dan hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang cost-nya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu disadari oleh presiden yang sekarang, Presiden Prabowo. Makanya saya dimasukin, ayo lo betulin. Ya udah, kita betulin sedikit-sedikit. Kenapa saya dianggap bisa betulin? Udah wartawan ya. Oh, ini wartawan semua lagi. Ini forum wartawan. Aduh. Ya udah, nggak apa-apa deh. Pada nggak ada rahasia-rahasiaan. Jadi pada waktu itu hari Sabtu, Minggu sebelum saya dilantik, jadi saya lucu deh. Cara Pak Prabowo menilai orang tuh untuk saya aneh. Hari Jumat, Pur dipanggil ke Hambalang, datang ke saya situ. Duduk 3 jam dengerin dia presentasi sama orang lain, nggak ngapa-ngapain, dengerin. Besoknya lagi, datang lagi. Duduk 2 jam, 3 jam, nggak ngapa-ngapain tuh. Dengerin, dia cuma ngeliat gua aja. Oh, udah. Kayaknya dia ngeliat tuh. Pakai ini. Hari Minggu saya dipanggil di sana. Saya pikir waktu itu udah 2 hari ketemu, nggak ngomong apa-apa. Kalau hari Minggu waktu itu saya nggak ngomong, udahlah, nggak ada kans untuk bicara lagi. Ya waktu ketemu rapat cuma berlima. Saya ceritain, Pak, kanan begini. Saya bilang tadi saya takut-takutin. Pak, Februari, Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah itu
a secret to my success katanya. Kita takut-takutin dia. Tapi enggak, memang ancaman serius. Saya beberkan data-data yang panjang dan clear. Zaman Pak Soeharto kenapa dijatuh, zaman Gus Dur kenapa dijatuh. Dan ketika Pak Purbaya memperingati Presiden Prabowo bahwa bulan Februari bisa jadi titik kritis ekonomi, ia bukan ancaman kosong. Ia bicara dengan dasar data yang panjang, proyeksi yang matang, dan niat menjaga negeri tetap berdiri di atas fondasi yang kuat. Kadang, pemimpin sejati bukan yang suka pencitraan. Meski seperti koboi, tapi dia paling berani menyampaikan kebenaran, bahkan jika itu tidak populer sekalipun. Rakyat bersamamu.